Hai semuanya. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan nih hasil diskusi kami yang berjudul berbagai macam penyakit yang terkait gangguan di otak. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu dengan 5 anggota. Saya sendiri Prawita sebagai moderator dan pemateri. Nah, teman-teman saya itu ada yang bernama Farizal, Yaya, Dwi, dan Muhib. Nah, sebelum kita masuk ke pemateri pertamanya, alangkah baiknya nih teman-teman tahu dulu nih apa-apa saja sih penyakit yang ada di otak gitu. Nah, salah satunya tuh ada Alzheimer, ada atasia, ada skizofrenia, ada Parkinson. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu ya teman-teman. Nah, kita masuk pada materi pertama nih. Yang pertama itu ada atasia. Nah, apa sih itu atasia gitu? Nah, atasia adalah cerebral palsy atasia atau salah satu tipe cerebral palsy yang paling sering terjadi. Nah, apa sih ciri-ciri dari atasia ini? Nah, atasia ini dengan ciri-cirinya menghasilkan pola gerakan yang abnormal karena gangguannya berada pada di cerebellum. Nah, fungsi dari cerebellum ini ialah sebagai pusat pengontrol keseimbangan dan koordinasi serta tonus otot. Nah, ada dua nih pembagian dari atasia. Nah, yang pertama itu ada atasia French. Nah, yaitu penyakit generalisasi saraf yang memenuhi sistem saraf pusat dan perifer, merupakan kelainan genetik autosomal resesif. Nah, yang kedua itu ada atasia spinocerebral. Nah, yaitu merupakan salah satu penyakit generalisasi herediver saraf progresif yang memiliki pola penurunan autosomal dominan. Untuk materi kedua, kita akan membahas tentang Alzheimer. Nah, Alzheimer ini ialah penyakit yang bersifat progresif. Tahap-tahap awalnya itu sering ditandai oleh penurunan selektif ingatan. Nah, mereka yang mempunyai penyakit Alzheimer ini cenderung kehilangan neuron di sekujur otaknya. Nah, contohnya itu, mereka yang memiliki penyakit Alzheimer itu sangat menonjol di struktur lobus temporal medikal seperti korteks autonial, amigdala, dan hipokampus. Nah, semua struktur yang terlibat di berbagai aspek ingatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada namanya skizofrenia. Nah, skizofrenia ini merupakan gangguan pada otak yang memiliki karakteristik permasalahan fungsional, rawat diri, dan kesulitan membedakan khayalan dan realita. Skizofrenia ini sendiri merupakan salah satu gangguan mental yang cukup serius. Karena itu, pengidapnya memunculkan perilaku abnormal seperti delusi, halusinasi yang secara berlebihan, dan tak jarang juga penderitanya ini dianggap seperti orang gila. Skizofrenia ini sendiri terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama ada skizofrenia paranoid. Gejala skizofrenia paranoid ini berupa delusi dan halusinasi. Tak jarang pengidapnya itu juga memiliki ketakutan akan hal tertentu yang tidak nyata. Akibat dari ketakutan tersebut mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua itu ada skizofrenia katakonik. Katakonik ini sendiri terbilang cukup langka karena gejalanya itu ditandai dengan gerakan secara tiba-tiba dan tidak biasa. Contohnya itu dia berperilaku aktif namun beralih secara tiba-tiba menjadi diam, tak bergeming gitu. Nah, yang ketiga itu ada skizofrenia tidak terdiferensiasi. Pengidapnya itu tidak menunjukkan berbagai gejala dari tipe skizofrenia sebelumnya. Namun, penderitanya biasa tidak banyak bicara, tidak banyak berekspresi, bahkan mengalami kebingungan atau paranoid. Nah, yang keempat itu ada skizofrenia affective disorder. Penderitanya secara umum mengalami delusi yang disertai dengan salah satu lebih gangguan mood dan suasana hati yang berubah secara tiba-tiba. Kayak awalnya senang, happy, tiba-tiba sedih, nangis, kayak gitu. Skizofrenia ini sendiri disebabkan berbagai faktor. Yang pertama itu faktor genetik dan biologis, mana yang disebabkan jika salah satu anggota keluarganya mengidap skizofrenia, maka keturunannya berisiko besar mengidap skizofrenia juga.
Hal ini disebabkan karena kurangnya nutrisi atau asupan protein yang menyebabkan keturunannya rentan mengidap skizofrenia. Apalagi ketika seorang ibu yang sedang hamil mengalami depresi, stres secara berat, maka anaknya berisiko mengalami skizofrenia. Yang kedua itu biokimia atau perubahan kimia yang terjadi pada otak, seperti kekurangan dopamin atau glutamat. Hal ini dapat memicu skizofrenia. Kemudian ada faktor psikososial, hubungannya dengan lingkungan dan sekitar dan sosialnya. Pengidapnya ini tak jarang menarik diri dari sosial ketika ia mengalami stres secara berlebihan dan berkepanjangan. Jika hal ini tidak ditangani, maka pengidap individu tersebut rentan terkena skizofrenia. Kemudian ada faktor yang lainnya berupa penyalahgunaan narkotika. Bagi pengkonsumsi obat-obatan terlarang ini, maka pengidapnya akan rentan terkena skizofrenia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada epilepsi. Jadi, penyakit epilepsi ini adalah penyakit yang dapat menyebabkan penderitanya itu mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang apabila terjadi kerusakan atau perubahan yang ada di dalam otak kita. Nah, otak kita itu kan berkomunikasi melalui impuls. Otak kita tuh ada sel saraf, itu namanya neuron. Mereka berkomunikasi melalui impuls. Nah, impuls itu kan berupa listrik. Apabila impuls yang diberikan atau listrik yang diberikan itu secara berlebihan, itu yang dapat menyebabkan tubuh kita mengalami kejang. Nah, gejala kejang ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kejang parsial dan yang kedua itu kejang umum. Nah, kejang parsial ini juga terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kejang parsial simple, yaitu kejang yang pengidapnya itu tidak kehilangan kesadaran. Jadi dia kejang tapi dia tidak kehilangan kesadaran. Dia masih sadar saat dia kejang. Yang kedua itu ada kejang parsial kompleks. Nah, kejang ini mempengaruhi kesadaran pengidapnya sehingga membuatnya terlihat seperti linglung. Jadi setelah dia kejang, dia itu akan merasa linglung. Dia merasa kayak, aku habis kenapa ya? Tadi aku pas kejang ngapain aja, kayak gitu. Selanjutnya itu ada kejang umum. Nah, di kejang umum ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kejang tonik. Nah, kejang tonik itu tubuh kita tuh menjadi kaku selama beberapa detik. Jadi, pengidap epilepsi ini nggak cuma kejang doang, tapi dia bisa kaku. Tapi, sebagai penderitanya, kita tuh bisa merasakan, atau enggak orang yang ngecek kita tuh bisa merasakan ada denyut di tangan, di kaki, dan di punggung kita. Nah, selanjutnya itu yang kedua tuh ada kejang atonik. Nah, kejang atonik itu dimana tubuh kita tiba-tiba menjadi sangat rileks, bukan pingsan ya, kayak sangat rileks sehingga kadang-kadang tiba-tiba kita bisa terjatuh sendiri. Jadi kayak sadar nggak sadar saat misalnya kayak saat kita berenang kita bisa tenggelam, bukan karena kram tapi karena terlalu rileks ini tadi. Tapi yang disebut terlalu rileks ini tadi, kadang kita bisa jatuh, kadang juga kita bisa saking rileksnya kita tuh pingsan. Tapi bukan memang pingsan karena pingsan, tapi itu nggak karena epilepsi. Yang ketiga itu ada kejang klonik. Nah, kejang klonik itu yang umumnya kita lihat ya. Gerakannya menyentak yang biasanya tuh menyerang otot leher, wajah, dan lengan. Jadi kayak gini-gini ya. Nah, terkadang pengidap epilepsi ini mengeluarkan suara atau teriakan saat mengalami epilepsi. Contohnya itu misalnya kayak kejang kejang klonik ini tadi. Yang pengidapnya itu penyakitnya menyerang otot wajah, leher, dan juga ini lengan. Jadi kadang dia kayak aduh kayak gitu. Itu biasanya umum terjadi di banyak film yang kita lihat ya. Nah, dalam beberapa kasus kejang menyeluruh membuat pengidapnya itu benar-benar tidak sadarkan diri. Jadi pas kejang atau pas setelah dia kejang, kadang orang-orang tuh pingsan, nggak sadarkan diri. Seperti itu. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit saraf yang mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya penderita kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, tremor, termasuk saat berbicara, berjalan, dan menulis. Gejala klinis Parkinson ada 11. Yang pertama, merasakan tubuh kaku dan berat. Kedua, gerakan lebih kaku dan lambat. Kemudian ketiga, tulisan tangan mengalami mengecil dan tidak terbaca. Kemudian, ayunan lengan berkurang saat berjalan. Kemudian,
Kaki diseret saat berjalan. Suara bicara pelan dan sulit dimengerti. Yang ketujuh, tangan atau kaki gemetar. Ke-8, merasa goyah saat berdiri. Ke-9, merasakan kurang bergairah. Ke-10, berkurangnya fungsi penghidu atau penciuman. Ke-11, keluar air liur berlebihan. Itu saja dari saya tentang Parkinson. Audio Jungle.